Apakah ada sukacita di hatimu hari ini? Seperti itulah kira-kira pertanyaan dan juga ajakan dari Paulus kepada kita, para warga kerajaan surga. Ya, kita diingatkan akan identitas kita dan bagaimana cara pikir dan cara hidup kita merefleksikan identitas tersebut. Inilah pelajaran ke-7 kuartal pertama tahun 2026 dengan topik Warga Kerajaan Surga. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Tengah. Secara pribadi, kita tidak saling mengenal satu sama lain secara langsung. Apakah dalam keadaan baik atau tidak baik, kami tidak tahu. Oleh karena itu, dalam setiap pertemuan kita, kami selalu membawanya dalam doa agar kita semua bisa menyapa satu sama lain ataupun mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang kata Paulus adalah sumber dari sukacita dan kedamaian yang sejati. Jadi kami hargai segala pertukaran pikiran dan juga keterbukaan saudara mengenai hal-hal yang pribadi di dalam kehidupan untuk kemudian kami doakan. Seperti salam-salam berikut ini yang dapat menggambarkan apa yang ada di pikiran, hati, dan juga maksud rencana ke depannya. Seperti dari Roy di Gereja SDA Kampung Toboh Baru, Keningau, Sabah yang mengatakan, dari sikap Rasul Paulus ini membuat saya kagum dan membuat saya lebih bersemangat untuk kuat dalam iman sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Walaupun ada masa sulit, tapi semangat dari Paulus dapat membakar juga semangat kita untuk tetap setia pada Tuhan. Sarce Wisang di Jemaat Pionir Indonesia Timur di Ratahan mengatakan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang menolong saya untuk membagikannya di kelompok diskusi Sekolah Sabat yang saya pimpin di Jemaat Pionir Indonesia Timur di Ratahan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jo Ayal dari Jemaat Tita Waai, Maluku Tengah yang mengatakan, terima kasih sudah hadir lebih awal dan terima kasih untuk pembahasan yang sangat-sangat menolong kami sebagai pemimpin diskusi Sekolah Sabat di kelompok. Tuhan memberkati para narasumber sekalian. Jadi saya dan kami mengerti betapa perlunya persiapan sebagai pemimpin diskusi. Ini juga sudah sangat membantu dan menjadi bagian hidup malah ya. Beberapa berikutnya, Joseph Kolopita Wondal mengatakan, aduh ini pukulan buat kita yang selalu mengaku umat Tuhan, tapi lebih suka masuk ajaran-ajaran kekafiran. Mari kita berubah untuk tujuan kita menjadi terang kepada dunia. Akhirnya jadi refleksi dan juga ajakan bagi kita sesama. 3 lagi, Alvin Sape mengatakan, marilah kita saling membagikan firman Tuhan kepada sesama kita. Ada aplikasi yang nyata. Dan nada yang sama dari Naili Rumpadon mengatakan, terima kasih semua dengan diskusi Sekolah Sabat yang mengingatkan kita untuk terus kuat dalam iman Yesus Kristus menghadapi apa sahaja bentuk cabaran, tantangan, dan sebagainya. Senantiasa menjadi terang dengan orang di sekeliling kita. Dan terakhir masih tentang cahaya, menjadi saksi bagi Kristus, Stanis Daungkil di daerah Misi Sabah Utara mengatakan, biarlah kita menjadi cahaya di mana saja kita berada dan mungkin cahaya yang akan menjadi saksi untuk Tuhan. Kerinduan itu ada, semoga kesempatan itu datang dan jika kesempatan itu datang, kita akan mengambilnya. Mari kita tetap saling berkomunikasi melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, termasuk nomor WhatsApp berikut ini untuk pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan secara personal. Mari kita sambut 2 narasumber kita yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Tengah dari Jemaat Salembah. Gembala Jemaatnya Pendeta Hotman Pasaribu dan juga Ketua Jemaatnya Bapak Nelson Hutagalung. Shalom Pak Pendeta dan Pak Hutagalung. Shalom, pemirsa, shalom. Terima kasih untuk kehadirannya yang kedua kali. Kita akan membahas pelajaran ke-7 dengan judul Warga Kerajaan Surga. Pelajaran dari Paulus kita diajak untuk melihat panutan kita. Siapa ya yang karakter dan juga perbuatannya patut untuk diteladani. Jadi saya mau tanya terlebih dahulu ke pendeta, baru ke Pak Hutagalung. Di Jemaat Salembah ataupun di mana pendeta pernah mengalami kalau ada
seseorang yang masih hidup ataupun sudah beristirahat sementara gitu ya, hal apa yang dikagumi dan patut diteladani dari beliau? Boleh diceritakan? Oke. Ada dua yang begitu menonjol, yang benar-benar jadi panutan. Yang seorang di salah satu jemaat terdahulu yang kita layani adalah dengan semangat pelayanannya yang luar biasa. Nah, bahwasanya sampai-sampai pendeta senior, pada waktu itu kebetulan saya junior pastor ya, pendeta muda, pernah bilang, udah lebih pendeta ini Bapak Sianuin daripada kita katanya. Karena spirit penginjilnya luar biasa. Disebut luar biasa karena beliau itu jemput loh tamu-tamu dari rumah-rumah mereka, dibawa ke rumahnya, pakai mobilnya sendiri, lalu dia siapkan makanan untuk semua yang datang. Dan itu terjadi tiap minggu. Itu sesuatu yang benar-benar sangat menolong pendeta tentunya. Yang kami pun para pendeta barangkali belum tentu seperti itu. Sampai harus jemput orang ke rumahnya dan nanti pulangnya antar lagi. Itu luar biasa. Itu benar-benar memang tulus orangnya dan tanpa pamrih. Ngalir aja. Oke, yang kedua adalah salah seorang anggota jemaat yang sudah senior, yang boleh dibilang saya harus belajar banyak dari dia. Dalam hal berinteraksi bahkan ketika ada masalah yang sulit sekalipun dalam gereja. Ya, jadi dia tetap tenang bawaannya, dia coba mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi apa, dan dia mencoba mencari jalan keluarnya apa. Jadi memang benar-benar saya terkesima dengan ketenangannya dalam menghadapi dinamika jemaat ya, dengan multi etnik. Ya, dengan karakter yang berbeda-beda, dan selalu ada jalan keluar dari beliau. Betul. Karena ketenangannya yang luar biasa. Itu saya kagum dengan itu. Ini ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula sebenarnya. Mereka ada pekerjaan hariannya, tapi selain dari itu pasti ditemukan di rumah-rumah, sedang belajar Alkitab bersama Paulus, pengorbanannya gitu kan ya, semua harta dikumpul supaya bisa memenuhi kebutuhan jemaat gitu dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Mantap sekali. Kalau dari Salemba atau Om mau ambil panutan dari mana boleh dibagikan? Kebetulan Bapak ini anggota Salemba juga ya. Oke. Pensiunan pendeta. Oke. Ya, mertua saya aja sama saya panutan saya dia. Kenapa ya? Dia pergi melawat itu pagi-pagi. Naik motor Vespa. Zaman dulu. Iya. Terus melawat dia. Lalu pulangnya sampai malam. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Saya harus menemui anggota-anggota. Berapa banyak kamu temui? Dan berapa jauh? Dan saya lihat dia pulangnya letih sekali gitu. Nah, henti-hentinya dia kan. Ini panutan bagi saya ya. Memang itulah pengembalaan. Kemudian yang kedua, saya izin dulu sama istri saya, kamu panutan saya. Istri saya panutan saya. Kenapa? Dia itu emosi yang meledak, tapi gampang memaafkan. Dia sebelum matahari tenggelam, udah hilang. Ya. Artinya apa? Kita itulah namanya kehidupan itu. Banyak orang ambil panutannya oleh karena sesaat saja. Begitu dilihatnya, berubah. Ya, jadi panutan kayak si Paulus ini banyak juga. Orang-orang kagum pada dia, kagum teristimewa dengan apa latar belakang dia. Nggak gampang loh orang yang punya latar belakang yang begitu bisa diterima oleh anggota. Dan luar biasa itu saya kira. Amin. Terima kasih. Karena sekali lagi kita membahas mengenai warga negara surga. Jadi Paulus perlu mencontohkan beberapa orang untuk menjadi contoh. Kalau kita ingat pelajaran lalu ada Timotius dan juga Epapras. Iya, agak susah namanya itu ya. Epaphroditus dan lain-lainnya. Oke, itu dua. Baik, saya akan bacakan ayat hafalan dari pelajaran ke-7 sebelum nanti Pendeta Pasar Ibu akan buka dalam doa. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih atas segala berkat, kebaikan Tuhan, dan kasih setiamu yang tiada berkesudahan atas kami. Amin. Saat ini kami
menggunakan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-7, warga kerajaan surga. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menuntun kami, mencurahkan roh suci-Mu berlimpah-limpah atas kami, supaya bila mana kami akan menyampaikan dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, akan memampukan kami untuk mengerti rencana Tuhan lewat pelajaran yang kami akan pelajari. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terlebih dahulu kita akan menanggapi satu pertanyaan yang telah masuk. Ini pertanyaannya sangat praktis dan saya rasa mungkin akan berguna di berbagai jemaat. Namanya unik, driver RS Advent, tapi nggak tahu beliau ada di rumah sakit Advent yang mana. Dikatakan di dalam jemaatnya ada seseorang yang dulunya seiman, tetapi imannya akhirnya undur karena menikah dengan seseorang yang tidak seiman. Bagaimana cara mau menasehati supaya tidak melemahkan iman keduanya gitu, karena ingin memenangkan dua-duanya begitu kan ya. Selama ini sudah mencoba, tapi yang pasti yang dilakukan adalah berdoa. Sebenarnya ini cocok dengan ayat hafalan tadi ya, kita harus doakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Betul. Saya boleh mulai dari Pak Huta Galung terlebih dahulu, nanti pendeta tolong melengkapi. Menarik sekali ya dengan driver Iya. RS Advent Driver itu. RS Advent ya. Ya kalau bisa izinkan saya bertemu sama dia. Ada tipsnya ya? Ada tips ya. Ada tipsnya, siap. Tapi secara umumnya, Iya. kalau kita mau berbicara sama dia, terus memang dia kan dari Advent. Dia mundur karena menikah. Ya, hati-hati kita jangan sampai luka lama dibuka lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat apa kebaikan beliau. Beliau itu apa sih? Kenapa sampai? Jadi jangan pernah singgung kejelekannya. Yang positif ya. Positifnya apa? Mungkin saja pada waktu dia memilih jodohnya di gereja nggak ada. Jadi dapat seperti ini, ya kan? Atau dia waktu itu nggak diperhitungkan di gereja. Siapa kamu? Maka cari di luar. Nah, kita harus tahu siapa dia. Setelah kita tahu, dapatlah resepnya. Oh, ini rupanya. Nah, setelah itu, kalau doa kan doa umum. Satu, jangan pernah ingat kejelekan beliau. Ingat kebaikannya. Orang kalau ingat kebaikannya, dia sampaikan kebaikanmu ini. Pasti dia akan apa? Bisa mudah-mudahan dia apa? Mau diajak. Secara praktisinya gitu. Terima kasih sekali Bapak driver Rumah Sakit Advent, hampir setiap pekan selalu memberikan komentar, jadi saya rasa akan menonton juga yang sekarang. Baik. Boleh ditambahkan pendeta? Ya, memang dalam hal ini kadang-kadang kita cepat atau terlalu cepat memberikan image ya kepada seseorang. Nah itu dia udah murtad, dia udah jauh ya, kasih label gitu kan. Nah sebetulnya langkah yang pertama lah jangan jauhi dia. Karena memang seperti yang Pak Ketua Huta Galung katakan, pilihan hidup ini kadang-kadang ada pilihan-pilihan sulit. Yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ambil. Ya kan, mungkin karena kejaran usia atau desakan dari orang tua, kapan kawin, ya kan. Akhirnya dia mau tak mau ambil pilihan yang sulit. Nah, jadi pertama jangan jauhi dia. Ya, adakan upaya untuk membangun komunikasi dengan dia. Nah, kalau di level itu udah terjalin dengan baik, sekarang next step-nya apa? Nah, next step-nya adalah berarti telah terjadi penerimaan dong terhadap kawan kita itu yang tadinya beragama Advent. Nah, hal yang sama, buka kesempatan kepada pasangannya. Tunjukkan bahwa kita tidak sedang against dengan dia. Nah, sesungguhnya orang-orang yang, kebetulan saya punya menantu yang berlatar belakang Muslim. Menantu saya. Nah, saya selalu sampaikan kepada anak saya, buat pendekatan yang sebaik mungkin. Pendekatan itu bisa dari pengajaran-pengajaran apa yang kita mau ajarkan, yang berkenaan dengan apa yang dia berlaku general dengan kita. Yang kedua, hidupmu, kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita mau nasihatin orang, kita juga nggak bener, gimana caranya mau nasihatin, gitu kan. Nah, itu saya pikir. Jadi, jangan jauhi dia, jadikan dia sebagai teman, kemudian berikanlah contoh yang baik
bahkan kepada pasangannya. Karena salah satu yang menjadi persoalannya dia kan adalah pasangannya. Ya, ketika dia dalam keadaan sulit, daripada ya tidak menikah, maka dia harus ambil itu. Dan dalam perjalanannya ada banyak kok yang akhirnya bisa dimenangkan. Ya, ada contoh. Ya, sebetulnya masih keluarga jauh lah, keluarga jauh saya. Tadinya dari denominasi yang lain, kemudian menikah dengan seorang wanita yang dari wanita itu yang keluarga dengan saya. Nah, kami kunjungi. Ya, memang pendeta masih saudara kan, alasannya karena saudara kan, berkunjung. Kita nggak ngomong apa-apa soal doktrin. Nggak bicara apa-apa, hanya datang, bertemu, berdoa, nggak ngomong apa-apa. Ya sampai kemudian Bapak itu bilang, datang terus itu pendeta itu katanya. Ya, datang terus. Akhirnya kita terbukalah kesempatan dari istrinya, ya kalau berkenan boleh dibuat Bible study di rumahnya. Sampai kemudian saya ajar dia. Dan akhirnya dibaptis. Ya, jadi memang ini perlu ya. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong soal doktrin dulu di situ. Tapi terima dulu dia. Kadang-kadang kan kita menciptakan gap sebetulnya. Kamu ini denominasimu ini langsung seperti terasing dia. Apalagi kalau di denominasi Advent itu orang luar katanya kan. Seolah-olah orang dalam itu udah benar semua kan gitu. Jadi gitu. Ini berkenaan dengan pertanyaan pertama, karena kita melihat bahwa bagi Paulus dia tidak pernah membeda-bedakan orang, bahkan musuhnya di dalam gereja pun dia sebut dengan kata seteru salib Kristus. Ya, kita sama-sama di bawah salib walaupun kita berseteru begitu ya. Dan ada kasih yang dia ekspresikan kepada orang tersebut. Ini saya mulai dari Pak Huta Galung terlebih dahulu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Paulus, terutama dalam kehidupan berjemaat? Karena ya harus kita akui tidak semua memiliki pemikiran yang sama, gaya hidup yang sama, pendapat yang berbeda, bahkan di UKSS sekalipun begitu kan ya. Jadi apa yang menjadi pelajaran? Pertanyaan tajam nih. Oleh karena kalau orang nggak suka disebut dengan musuh, nggak disebut dengan seteru. Ya, tapi inilah hebatnya dari Paulus. Paulus itu keras pada ajaran. Prinsip tapi apa? Lembut pada hati. Jiwanya ini istilah apa? Istilah letak keindahannya Paulus. Nah, bisa nggak kita seperti Paulus itu? Tapi kalau kita kan bukan. Kita lebih suka berdebat untuk, saya lebih hebat, untuk menang. Tapi pada saat itu Paulus setelah dia memberikan ajar-ajaran, mungkin saja dia pulang ke rumahnya, hatinya hancur loh. Aduh, tapi bukan lidahnya yang tajam. Beda tuh ya. Hati bisa hancur, tapi lidah jangan tajam. Tapi sekarang berbeda. Kalau Alkitab mengatakan cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, berbicara. Kalau zaman sekarang beda nih. Ya kan? Lambat mendengar tapi cepat berbicara. Sekarang hebatnya bukan lagi kalau orang memarahi orang, bukan pakai mulut lagi. Pakai apa? Pakai HP, marahi orang, itu lebih tajam. Jarimu harimaumu ya. Lebih berani karena nggak ketemu. Bahaya. Kenapa? Itu susah. Iya. Yang selama ini kan mulutmu harimau. Sekarang jarimu harimau. Jadi Paulus itu menangis loh. Ya, bukan dia mencaci. Ia berduka sebenarnya karena mereka tersesat. Bukan puas karena membongkar kesalahan. Enggak. Tapi itu pukul. Nah, jadi Paulus berusaha walaupun seterunya dia akan memberikan ajaran yang tegas gitu. Jadi dengan kata lain Paulus mengatakan bahwa ya kalau mau lihat di antara kita yang sempurna tidak ada gitu kan, hanya Kristus. Makanya selalu dia bawa seperti Kristus gitu ya dan lain sebagainya. Dan dia ingin mengatakan bahwa untuk menjadi seperti Kristus tidak perlu tunggu kita sampai ke surga terlebih dahulu, pendeta ya. Boleh tolong pendeta jelaskan di sini? Saya tambah sedikit lagi. Oh ya, boleh. Hanya sebelum sebetulnya. Jadi saat kita menegur tentang ajaran atau gaya hidup kita yang keliru, kita harus tanyakan dulu pada hati kita ini. Kita ini mirip hakim atau gembala? Nah ini. Jadi pada saat itu, saya ini hakim nggak atau gembala? Nah di situ setelah kita tahu kita bukan hakim tapi gembala, kita harus lebih merangkul. Kalau hakim salah, tidak salah kan gitu kan? Tok salah. Kalau gembala nggak begitu.
Silakan Pak. Oke. Kalau saya lihat sih sebetulnya gini, kenapa Paulus menggunakan kata seteru salib? Sebetulnya dia mau tempatkan kita semua sama. Tadinya sama-sama seteru. Nah, sampai seseorang itu dibawa ke salib dan melihat tentang pertunjukan kasih Allah yang besar untuk saya, yang menganggap dia sebagai seteru itu yang akan meluluhkan hati saya. Itu poinnya di situ. Jadi pertama jangan menghakimi dia, benar. Kemudian perlakukan dia sama dengan kita, sama-sama orang yang hidup di bawah kasih karunia. Dan kemudian bawa dia ke salib itu. Karena di salib itulah dia akan melihat betapa Allah mengasihi kita orang yang berdosa ini. Dia yang tidak berdosa, Yesus, ya, dibuat menjadi dosa karena kita. Dia yang nggak melakukan kesalahan, dibuat menjadi bersalah, diperlakukan sebagai orang yang bersalah karena kita. Jadi lewat salib kita melihat kacamata itu benar-benar terang. Bahwa benar-benar Allah itu kasih. Bawa dia ke sana. Disitulah dia akan menemukan kebenaran itu. Saya pikir gitu. Kita diajak untuk melihat sesama kita dari kacamata Kristus gitu ya. Betul. Akhirnya di sini kita ditekankan bahwa mengenal Tuhan dan juga anugerahnya akhirnya meyakinkan kita bahwa keselamatan melalui iman itulah yang benar, bukan perbuatan. Karena kalau perbuatan bisa aja kita baik sama orang, padahal di dalamnya udah kita bunuh dalam hati begitu kan ya. Iya gitu. Jadi inilah makanya pentingnya konsep kembali, walaupun tidak secara literal disebutkan, tetapi doktrin keselamatan oleh iman muncul terus hampir setiap hari di pelajaran Paulus ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali karena kita akan melihat salah satu ciri khas warga surga adalah orang yang selalu bersuka cita. Kita akan lihat setelah yang satu ini. Terpanggil untuk beritakan hanya Yesuslah jalan. Rendahkan hati, lakukan tugas, kerjakanlah tiap hari. Nubuat dikenapi, janganlah ragu, kabarkan tentang Yang Maha Kasih, serahkan hidupnya, Dialah Juru Selamat. Berdasar Alkitab, tekun pada misi, hingga lihat Tuhan datang. Dengar suara trompet, merdu membahana, mulia kedatangannya. Raja segala raja, agung dan berjaya, sungguh mulia hari itu. Mari berdoa untuk hujan akhir, bersatu kita jalan, bergandeng tangan, pergi kabarkan agar dunia percaya. Dialah Tuhan yang Maha Tinggi, sembah puji padanya.
Kalau saudara perhatikan dari pelajaran pekan lalu, sebenarnya Paulus telah menekankan mungkin satu tema besar dalam buku Filipi, pesannya ke jemaat Filipi ya. Jadilah orang yang bersuka cita, karena inilah yang akan membedakan kamu dengan dunia. Ini yang akan membuat kamu bersinar pada malam hari. Itu kan beberapa pelajaran kita di pekan yang lalu. Tapi kalau kata orang, ini sulit untuk didapatkan di dunia sekarang. Apalagi kalau nggak ada ininya katanya. Gimana mau bahagia kalau nggak ada uangnya? Jadi apa yang menjadi pesan dari Paulus Pahutagalung yang menekankan sukacita yang sejati itu yang seperti ini, Ivy? Begitu, silakan. Terima kasih. Kalau dunia itu berkata begini ya, sukacita datang kalau keadaan membaik. Tapi Paulus berkata berbeda. Sukacita datang kalau arah hidup sudah benar. Arah hidup sudah benar. Nah ini Paulus ini kan dia berbicara tentang sukacita bukan dari ruang yang nyaman loh. Kapan dia menyatakan sukacita? Di mana dia? Lagi menulis surat di penjara. Penjara. Ini kami jemaat Selemba hampir tiap sahabat ada pelayanan, ada 2 ruta, ada 4. Rutan Selemba, terus Lapas Selemba, rutan Pondok Bambu sama Lapas Pondok Bambu. Bayangkan kalau orang di sana sudah menerima Yesus di hatinya itu, lalu dia menulis sukacitaku ada mengenal Tuhan. Nah, itu luar biasa. Kalau orang sedang lagi membaik, wah itu bukan sukacita karena kebetulan ada dia. Nah disitulah ya. Jadi Paulus ini sukacita warga surga bukan hasil dari situasi, melainkan apa? Hasil hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Tuhan itu nggak ada lagi masalah? Selama kita hidup di dunia ini pasti masalah ada. Tetapi dalam masalah itu ada solusi yang Tuhan berikan. Nah, sebagai warga negara surga, ya harus begitu. Harus bisa bersuka cita. Saya baru-baru ini, saya di lampu merah, berhenti itu mobil, lalu ditabrak gitu, belakangnya. Saya mau menolong, tapi udah dari belakang, udah tin begitu ya. Saya lihat, saya nggak marah. Nah, bukan berarti saya nggak perlu marah pada waktu itu, tapi sudahlah. Ada yang asuransi kok nanti. Nah, orang nggak berpikir kan, kalau saya marah, apa untungnya? Toh kan saya kan bisa asuransi. Nah, mari kita mengenang apa Paulus mengatakan itu ya, bahwa sukacita itu datang kalau kita sudah mulai apa? Hidup kita mulai benar. Arti benar sini apa? Kita percaya seperti sahabat yang lalu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini dimulai di pikiran, kalau kata Paulus kan. Saya juga pernah membaca artikel ada yang namanya cognitive behavior. Jadi tindakan kita itu tergantung apa yang kita pikirkan. Contohnya satu hal yang sama terjadi di 2 orang yang berbeda. Misalnya Pahutagalung dan pendeta gitu ya. Sama-sama dipecat dari pekerjaannya. Tapi kok Pahutagalung happy-happy aja. Tapi kalau Pak Pendeta Pasaribu, wah langsung stres gitu, mau gila rasanya katanya. Karena kan ada anak, tanggungan dan lain-lain. Akhirnya ketika ditanya, Pak Hutagalung kenapa happy-happy aja? Aduh sebenarnya saya dari dulu udah mau resign karena bosnya nggak baik. Tapi kalau saya keluar nggak dapat pesangon. Ini PHK, dapat pesangon gitu kan. Sedangkan Pak Pasaribu memiliki tidak ada harapan di masa depan. Aduh gimana nih dan lain hal. Jadi ya itulah intinya ada di mindset. Hal yang sama bisa terjadi tapi reaksi kita kan bisa berbeda-beda. Makanya Paulus menganjurkan ayolah kita bawa semua kekhawatiran kita di dalam doa gitu kan ya. Akhirnya kita mau masuk ke pertanyaan hari Jumat nomor pertama. Ini saya arahkan kepada Pendeta Pasaribu. Kalau doa belum dijawab, nah itu kan ketar-ketir juga ya. Saya udah bawa dalam doa, saya udah mencoba untuk tidak khawatir, tapi doa itu belum dijawab. Bagaimana kita masih tetap bisa mendapatkan damai sejahtera Allah ini? Silakan. Ya, memang ini struggle yang realistis. Ya, agak sulit untuk bisa merincinya, karena memang dalam hal kita berhadapan-hadapan dengan situasi itu. Dan dalam penantian akan yang namanya jawaban doa, itu agak berbeda dengan kalau kemudian kita sudah berlalu dari situ. Kita akan enak bicaranya. Masih penantian. Ya, karena memang disitulah letak keterbatasan kita sebetulnya. Dalam berdoa, tentu kita menyampaikan
hal-hal apa yang kita mau harapkan dan mohonkan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, kebetulan saya punya pengalaman yang seperti itu. Silakan. Berdoa itu sesuatu yang memang secara umum kita lakukan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa dalam berdoa itu kan sebuah penyerahan. Penyerahan yang poin utamanya kita percaya bahwa Dia yang Maha Kuasa akan melakukan yang terbaik untuk kita. Kehendak Tuhan lah yang terbaik. Ya, makanya ya apa yang kita boleh pelajari dari cara Yesus berdoa ketika Dia menyampaikan permohonan dan kemudian di akhir daripada permohonan itu disebutkan kehendak-Mu lah yang jadi, bukan seperti yang Kukehendaki tapi kehendak-Mu yang jadi. Di situ kita harus belajar bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kalau mau dibahasakan dalam bahasa praktikalnya, Sehari-hari, ya. jawaban doa Yesus apa sih? Nggak dijawab doanya. Kan permohonan doa dia kan, ya Bapa sekiranya mungkin jauhkanlah cawan ini daripada aku. Iya. Kan itu permohonan kan itu. Supaya itu Ditolak. dijauhkan. Iya. Iya kan? Tapi kenyataannya apa? Dijauhkan apa enggak? Enggak. Tetap mati. Nah, apakah kita mau berkesimpulan bahwa doanya tidak jawab? Tidak. Tapi dia berserah kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa Yang Maha Kuasa itu tahu, Tuhan tahu apa yang terbaik. Nah, pengalaman saya mau coba hubungkan dengan itu. Iya. Sekitar ya mungkin baru-baru tamat waktu lalu itu. Ya. Doanya orang yang baru tamat supaya dapat kerja dong. Iya kan? Iya. Nah, kencanglah saya berdoa dalam hal itu. Ya, supaya dapat kerja. Tapi entah apa yang terjadi, tak dapat itu yang namanya si pekerjaan. Iya kan? Nah, beberapa teman begitu tamat langsung kerja. Ada yang bekerja di Sumatera Selatan, di Palembang, di mana. Tapi saya kok nggak bagian daripada yang ikut ke sana. Kan gitu. Ya. Sampai ada jeda 3 bulan, saya belum dapat kerja. Teman saya udah kerja 3 bulan. Udah 3 bulan terima gaji di depan sana. Masih nol. Pertanyaan saya adalah, Iya. ada apa Tuhan? Ada apa denganku? Kok aku nggak kerja? Gitu kan? Mohon maaf, secara hal-hal yang bisa diukur secara akademis, nilaiku paling tinggi semua. Secara akademis. Iya. Artinya, apa yang bisa kupersembahkan sebagai seorang fresh graduate, pencapaian akademis dong. Tapi kok yang begini nggak dilirik sama orang-orang yang meng-hire? Sampai akhirnya kemudian aku belajar 2 hal di situ. Hal yang pertama, jawaban doaku adalah tidak pada waktu itu. Not now. Ya. Kenapa? Karena aku tidak bagian daripada teman-teman yang dibawa bekerja ke Sumatera Selatan. Yang kedua, Tuhan mau amplas ya. Dipoles. Mau dipoles dulu aku Karakter. supaya sombong amat, jangan sombong gitu kan. Memang kalau cakap secara akademis udah segala-galanya. Di situ saya mengalami proses pembentukan. Jadi walaupun saya berkemampuan, tetap harus tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa saya bilang jawaban doanya tidak? Karena setelah 2 tahun peristiwa berjalan, teman-teman yang tadinya sudah di Sumatera Selatan, tiba-tiba mereka punya kontrak habis, dan mereka datang kemudian ke Jakarta, sementara saya hampir 2 tahun di Jakarta stay. Mereka punya riwayat pelayanan yang dari Sumatera Selatan itu kembali ke 0. Sementara saya sudah 2 tahun leading. Iya. Lihat itu? Iya. Kemudian setelah itu berlangsung, aku bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan kau nggak jawab doaku waktu itu. Padahal waktu di momen aku sedang berhadapan dengan doa yang supaya bekerja itu, Tuhan kapan nih, agak-agak ngancem dikit. Mendesak, berdoa segala. Nah di situ saya kemudian belajar bahwa jangan lupa dalam setiap bait doa yang kita sampaikan itu, kita harus sampaikan bahwa Tuhan Engkau tahu yang terbaik untukku. Aku menyampaikan apa yang aku harus sampaikan, aku mengungkapkan isi hatiku, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untukku. Tutup dengan itu. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita pada waktunya. Kadang-kadang itu perlu untuk saya, untuk mengeluarkan kekasaran-kekasaran jiwa saya, untuk memulai saya membawa kepada keagungan rencananya. Saya tangkap poin itu di situ. Ya, baik sekali pendeta. Inilah yang akhirnya membuktikan bahwa pertumbuhan iman kita itu
dibarengi dan dinyatakan oleh pertumbuhan doa kita juga sebenarnya gitu ya. Tidak bisa dilepas dua hal ini. Nah, tapi untuk sesama kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, jawaban doa, mudah untuk kita mengerti, oh ya, damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan, begitu ya. Tapi bagi mereka yang tidak besar dalam pengalaman ini pertanyaan dari hari Selasa dan hari Rabu. Kalau ada teman kerja kita bilang, orang Kristen tuh katanya damai sejahteranya besar ya. Apa sih maksudnya gitu damai sejahtera? Gimana kita mau beritahukan kepada orang awam, pendeta? Pendeta, Bapak Huta Galung. Ya, buat ilustrasi aja. Ya. Jadi kalau seorang anak kecil bisa tertidur di kapal, nyenyak dia, walaupun kapal itu ada guncangan-guncangan begitu. Bukan karena lautnya tenang, tapi karena apa? Dan dia tahu yang bawa kapal itu apa? Ayahnya, nakodanya, kayak gitu. Nah, sama seperti kita, kita tahu bahwa Tuhan kita itu apa? Yang punya bumi dan segala isinya. Saya pun pernah khawatir. Saya surat PHK udah pernah datang. Besoknya datang PHK. Berarti yang saya ceritakan tadi itu. Tapi setelah satu minggu depan, ini karena hari apa ini? Hari Rabu. Rabu depannya saya harus sudah keluar dari kantor itu. Tapi ajaibnya kalau Tuhan masih mau pakai saya dipanggil lagi sama ARD. Kita koreksi itu. Salah katanya. Pada waktu kita terima itu, kita doa dengan pasrah. Harus doa dengan berdinding air mata. Kalau kita berdoa dan doa permohonan kita semua dijawabnya, kira-kira mobil banyak dong di rumah kita ya. Tuhan, aku mau mobil ini satu, aku mau mobil satu, tak mobil. Gerasi nggak muat, di mana mobilnya? Itu namanya. Ya Tuhan, tahu apa keperluan kita. Dilihat keluargaku perlu makan. Sini, mohon maaf. Ini direktur loh, dua yang manggil saya presiden direktur. Maaf kita salah. Wah, saya merinding waktu itu. Sementara saya udah pikir besok aku lusa gitu. Tapi tahu, yakinlah bagi Tuhan itu semuanya apa? Di dalam Yakub 1 bagi Tuhan dan tiada yang mustahil. Semua kalau Dia mau ngasih kita bekerja, Dia bekerja. Jadi pengenalan kita akan Tuhan, tapi bukan cuma mengenal ya Om ya, harus mengimani siapa Tuhan dan apa yang mampu Dia lakukan. Betul. Itu akan memberikan damai sejahtera. Betul, sejahtera itu. Iya, jadi yaitu kebahagiaan dan damai sejahtera tidak bisa didapatkan, tapi itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman. Kalau kita percaya itu dapat, gitu ya. Tapi kalau mau dicari, kita cari sesusah apapun, mungkin traveling udah sampai ke Swiss dan lain-lain, pulang hadapin masalah lagi, nggak happy lagi gitu ya. Jadi Paulus mengatakan begini kan dalam Filipi 4 itu jawab katanya, yang melampaui segala akal. Wah, ini hebat ini loh. Kita masih akal kita satu, dia udah di depan. Kita terbatas ya. Tapi ada hal praktis yang Paulus sarankan. Selain berdoa, selain bersuka cita, jaga juga pikiranmu. Tadi kan Filipi 4 ayat 7, kalau dilanjutin ke ayat 8-nya gitu ya. Ada hal-hal, pikiran-pikiran yang bisa kita jaga supaya hidup kita itu damai dan juga bahagia. Ada yang mau pendeta komentari nggak? Karena kan banyak tuh, harus yang benar, yang suci. Sedap didengar dan segala hal. Yang pendeta mau tekankan yang mana? Entah mengapa ada di sini disebut the power of mind ya. Itu jadi wall pic-nya saya punya WA. Karena saya begitu tertarik dengan ada kekuatan pikiran, ada pekabaran penting dari the power of mind itu. Yaitu memang semua sentralnya di situ. Jadi apa yang kemudian saya ucapkan, apa yang kemudian saya lakukan, itu bersumber dari si prosesornya di sini. Nah, maka benar ya harus dimulai dari apa yang benar. Benar dulu. Benar itu absolut. Ya, jadi yang benar itu, kebenaran itu harus datang dari Yang Maha Kuasa. Itu dulu basis pertamanya. Kalau itu udah jalan, ya kan? Ya udah. Kita sudah berpijak di pondasi kebenaran. Sehingga langkah kita pun akan drop langkahnya sesuai dengan arah kebenaran itu. Ya, semua yang mulia. Ya, itu dia.
Jadi hal-hal yang kudus. Jangan lupa bahwa apa yang kita masukkan ke dalam ruang ingatan kita, mungkin lewat cara membaca, cara melihat, tontonan dan lain-lain, semua itu diproses di sini loh. Kayak apa ya, kalau istilah komputer itu kayak algoritma. Itu akan mengambil ruang di sini, di pikiran kita. Makanya ya kalau sering-sering lihat yang itu, ya maka yang itu yang akan muncul. Ya, kalau kita sudah bangun stigma negatif kepada seseorang, itu akan terbangun di situ, akan ngebentuk. Betul. Jadi makanya harus yang benar yang masuk, harus yang mulia, harus yang adil, harus yang suci, nggak boleh perkara-perkara yang aneh. Ya, sehingga bahkan kalau kita melihat orang yang bersalah sekalipun, kita harus melihat dia bahwa seorang yang perlu mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan seorang musuh yang harus dijauhi. Seperti itu. Jadi memang kita punya prosesornya ini, si pikiran kita harus memang diproteksi, karena semua timbul dari situ. Ya, prosesornya di sana, kemudian jadi tindakan itu dari situ. Memang benar bahwa jalan masuk kepada pikiran itu harus dijaga, harus difilter. Ya, bacaan apa yang kita baca, tontonan apa yang kita lihat, perkara apa yang kita dengar, itu semua menyumbang kepada terbentuknya konsep-konsep berpikir. Saya pikir itu. Saya jadi penasaran kalau pemirsa, apa yang dilakukan untuk menjaga pikiran gitu ya dalam zaman sekarang, terlepas dari usia ya, bisa tua bisa muda, apa yang dilakukan untuk menjaga pikiran, boleh dibagikan di kolom komentar supaya kita bisa belajar dari satu sama lain juga ya. Karena keterbatasan waktu, ini pertanyaan kita yang terakhir, saya berikan kepada Pak Huta Galung. Ini pertanyaan hari Jumat nomor 3, sangat aplikatif begitu ya. Dikatakan ada statement yang mengatakan, ini tulisan Nyonya White, semakin kita berfokus pada kelemahan kita, semakin sedikit kekuatan yang kita miliki untuk mengatasinya. Dan saya mengenal sedikit Bapak Huta Galung ini pernah bekerja sambil berkuliah, mengurus keluarga, mengurus jemaat juga, kadang mengurus cucu juga gitu kan ya. Kita paham kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu dipikirkan. Kadang tidak terlepas yang bikin pusing itulah yang kita pikirin terus gitu kan. Tapi kutipan Nyonya White mengatakan, semakin fokus ke situ, semakin tidak ada energi untuk mengatasinya. Silakan tambahannya. Baik. Kasih. Jadi saya singkat karena waktu ya. Semakin kita menatap kelemahan kita, semakin kita kehilangan daya. Semakin kita menatap Kristus, semakin kita menerima kekuatan untuk berubah. Nah, pertanyaan untuk kita pada hari ini, apakah hari ini saya sedang memandang kegagalan saya atau memandang juru selamat saya? Nah, kalau kita pilih nomor 2, memandang juru selamat, maka kita akan mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan perubahan. Mari kita undang terus Roh Kudus dalam hati kita. Kadang-kala Roh Kudus itu bisa kita tolak pada waktu kita bahagia, waktu kita baik, nggak ada masalah. Tetapi pada waktu kita titik nol, titik nadir, jadi dia harus sampai titik nadirnya, harus konstan lah kita untuk dekat kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Jelas datang dari pengalaman ya. Baik pemirsa, kita akan kembali untuk menyimpulkan, jadi tetaplah bersama kami. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you.
Paulus ingin jemaat Filipi untuk menjadi warga negara surga yang berbahagia, yang berbeda dari orang-orang di sekitar mereka. Dan ada kunci-kunci banyak yang tadi sudah kita bahas. Ada tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, jangan khawatir, dan jagalah pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang mulia dan benar. Kalau ada satu poin yang harus ditekankan dan jangan kita lupakan, apa itu pendeta, boleh disampaikan? Ya, benar sekali bahwa memang ketika orang Kristen, ya sebelumnya kan bukan Kristen, kemudian dia menjadi Kristen, maka dia menjadi warga kerajaan surga. Boleh dibilang bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Masih tetap warga negara Indonesia, ya, tapi basically dia sebetulnya warga kerajaan surga, tapi sementara tinggal di Indonesia. Domisilinya di Indonesia, gitu kan? Nah, maka sebagai warga negara kerajaan surga, kita harus menunjukkan identitas kita ketika tinggal di bumi ini, di Indonesia ini. Di bumi lah ya, karena kita bisa berpindah-pindah. Karena Bapak ini kampungnya ada beberapa. Ada di Amerika, ada di mana-mana kan gitu kan. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwa kita harus menjadi panutan. Memberikan contoh yang baik, memberikan pengaruh yang positif kepada orang, dimanapun kita ada, hendaknya kita menjadi pribadi yang menyenangkan bagi lingkungan kita. Jangan sampai ya kita mengaku sebagai Kristen, tapi di mana kita ada dihindarin orang, datang di kita pergi yuk. Jangan begitu ya. Nah, itu satu. Nah, itu bisa dilihat dari kehidupan kita. Ya, itu tadi yang lagi-lagi muncul di dalam pelajaran demi pelajaran, sukacitanya itu loh. Itu yang paling menonjol, menunjukkan bahwa dia itu tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di Indonesia, di dunia ini. Mau apapun. Kenapa? Karena identitas dia datang dari tempat yang lebih tinggi. Mau dia sedang menghadapi paceklik, keadaan yang sulit, anggota jemaat yang agak-agak rada-rada, atau pendeta yang rada-rada ngeyel, yang mau menangnya sendiri, atau apapun lah. Dia tetap punya arah. Ya, dan dia tetap menunjukkan identitasnya bahwa dia adalah warga kerajaan surga. Seperti itu. Jadi itu akan bisa terjadi kalau paradigma kita, konsep berpikir kita udah dibenahi. Kita akan tiba di situ. Kita akan bisa jadi panutan yang baik. Kita akan bisa menjadi orang yang bersukacita kalau mindsetnya udah dirubah. Ya kan? Nah, sehingga dalam setiap pengalaman perjalanan hidupnya itu, semuanya kita akan lakoni dengan penuh penyerahan. Ya, kalau kita bahasakan mungkin bahasa doa. Dan mengucap syukur. Ya, kita berpuas kepada apapun yang Maha Kuasa yang telah. Jangan lupa, jadi poinnya begini. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta. Kita harus juga menyadari bahwa Dia pemelihara. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini tanpa pengetahuan yang Maha Kuasa, dan Dia akan atur yang terbaik untuk kita sebagai warga kerajaannya. Sedangkan hidupnya yang tak berdosa itu dikorbankan untuk kita. Apalagi hanya soal makan, minum, jabatan, dan lain-lain. Saya pikir itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa itu keimanan secara praktis, itulah yang pendeta katakan tadi. Ya. Iman itu tangible, nyata. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa didengar. Gitu ya. Terima kasih pendeta. Secara praktis, Pak Huta Galung, mengenai Mission Reach 26, ketika kita menjangkau sebagai pribadi ataupun sebagai jemaat, bagaimana pelajaran ini jadi semangat bagi kita? Banyak orang rindu menjadi warga negara Amerika. Pengen ada paspor Amerika biru. Itu aja biru, bangga banget. Tapi ingat, ini lebih bangga Anda. Lebih tinggi. Lebih warga kerjaan surga. Ya, lebih hebat. Nah, dalam Mission Reach kita katakan begini. Mengajak kita berhenti, bertanya pada diri kita, apa yang kurang dari kita. Tapi gantinya mulai bertanya ini, siapa yang belum saya jangkau? Nah, situlah kita rindu, bukan kita sendiri saja yang menjadi warga kerajaan surga, tapi orang lain pun kita undang untuk menjadi keluarga kerajaan surga. Tinggal pilihan, apakah dia mau jadi dunia atau surga. Kita tidak bisa memaksa. Power of choice untuk mereka. Itu saya kira. Terima kasih. Jika pemirsa ada tambahan ataupun pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kami akan tanggapi di pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Dan terakhir saya undang pendeta untuk berdoa bagi para pemirsa kita. Baik.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, Amin. Allah yang maha baik, Tuhan berkenan dan memberikan waktu yang indah bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Amin. Kami belajar bahwa lewat menerima Kristus Yesus, maka kami menjadi warga negara kerajaan surga. Amin. Terima kasih atas kepastian ini. Namun bukan hanya sekedar penyebutan, sebagai warga kerajaan surga, biarlah kami menjadi panutan yang baik bagi sekeliling kami. Amin. Kami akan menunjukkan hidup yang penuh penyerahan, hidup yang penuh dengan rasa syukur, hidup yang senantiasa bersukacita dalam menghadapi segala bentuk warna kehidupan ini. Ya Bapa, ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan tolong kami agar semua ini boleh terwujud. Biarlah kami terus bertumbuh dalam kesempurnaan dalam pikiran kami, senantiasa boleh dituntun untuk memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kami, supaya kami fokus bahwa kami ada di dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, membawa kabar keselamatan, agar banyak orang boleh dibawa dan dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang maha baik, semuanya kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Nelson Hutagalung dan Pendeta Hotman Pasaribu atas pelayanannya pada pekan hari ini. Jika saudara-saudara sedang ada di Jakarta, mungkin boleh mengunjungi juga Jemaat Salemba untuk juga bertemu dengan mereka dan sama-sama menyaksikan kebesaran Tuhan di Jemaat Salemba. Anda juga dapat mengunjungi kami melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Tengah, dan mari kita melawat orang-orang dengan membagikan video ini. Mari bertemu kembali pekan depan dan memfokuskan pandangan kita hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati.